Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Revina Puspadewi. Aku dari kelas 11 IPS 2 dengan nomor absen 28. Di sini aku akan menceritakan salah satu tokoh sufi terkenal yang bernama Robiah Al-Adawiyah. Dengan nama lengkap Robiah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Basiriyah Al-Khaisiyah diperkirakan lahir pada tahun 95 Hijriah atau 1703 Masehi di kota Basrah atau Irak. Dilahirkan dari keluarga yang amat miskin, membuat ayah Robiah mengkhawatirkan putrinya. Pasalnya, tepat beberapa hari setelah kelahiran Robiah, Ismail pun bermimpi bertemu baginda Rasulullah SAW. Dalam mimpinya, Rasulullah berkata kepada Ismail untuk tidak mengkhawatirkan Robiah karena putrinya akan menjadi seorang wanita yang sangat mulia dan dimuliakan oleh orang lain, sehingga namanya pun juga terkenal oleh seluruh jazirah Arab. Beberapa tahun kemudian, Ismail dan istrinya pun meninggal dunia. Robiah dan ketiga saudaranya menjadi yatim piatu. Mereka hanya meninggalkan sebuah perahu yang digunakan Robiah untuk mencari nafkah dengan bekerja sebagai penarik perahu. Sedangkan ketiga saudaranya bekerja dari rumah sebagai pengintal benang. Suatu ketika, kota Basrah dilanda dengan kekeringan dan banyak bencana alam. Robiah dan ketiga saudaranya memutuskan untuk mencari penghidupan di kota. Pada saat itulah Robiah terpisah dengan ketiga saudaranya. Ia diculik oleh sekelompok penyamun dan dijual seharga 6 dirham. Masa remaja Robiah terenggut karena ia menjadi seorang budak. Robiah Al-Adawiyah menjadi seorang budak yang sangat amat laris diperjualbelikan. Karena mengapa? Karena dia cantik, pandai menyanyi, dan pandai menari, sehingga kemampuannya membawa dia untuk menjadi salah satu penyanyi dan penari di istana dinasti Abbasiyah di kota Baghdad. Setiap malam, Robiah bermunajat kepada Allah. Ia berharap untuk dibebaskan dari perbudakan. Suatu malam, majikannya terbangun dari tidurnya. Ia mengintip Robiah yang sedang bermunajat dan berdoa kepada Allah. Ia melihat ada cahaya terang di atas kepala Robiah, yang cahaya itu bisa menyinari seluruh penjuru rumah. Sang majikan pun terlihat sangat ketakutan. Keesokan harinya, Robiah dibebaskan dari perbudakan. Sang majikan menawarkan kepada Robiah untuk menanggung kehidupan selama masa hidupnya. Namun, Robiah menolak hal tersebut. Ia tidak mau menyusahkan orang lain. Setelah bebas dari perbudakan, ia mengembara ke padang pasir. Tempat itulah ia menghabiskan seluruh kehidupannya untuk berdoa dan beribadah kepada Allah. Sehingga Robiah dikenal sebagai salah satu tokoh sufi besar yang diakui oleh tokoh-tokoh sufi lainnya. Robiah Al-Adawiyah dikenal sebagai salah satu tokoh sufi yang memiliki syair cinta yang begitu mengagumkan. Suatu hari, Robiah ingin menunaikan ibadah haji. Namun, sepulang dari haji, kesehatannya pun terus menurun. Banyak para sahabat yang berdatangan untuk membantu Robiah, namun Robiah menolaknya. Ia berkata kepada sahabat yang telah lama menemaninya, ia berkata bahwa aku sudah menyiapkan kain kafan untuk membungkus jasadku. Tidak lama kemudian, awan mendung menggelayut di kota Baghdad. Sufi agung Robiah Al-Adawiyah pun meninggal. Ditetapkan pada tahun 1805 Hijriah atau 801 Masehi. Robiah Al-Adawiyah memiliki corak tasawuf yang unik dan berbeda dari para sufi lainnya. Corak tasawuf Robiah Al-Adawiyah terfokus pada konsepnya tentang mahabbatullah, yaitu cinta kepada Allah. Ia mengungkapkan perasaannya melalui dua corak cinta, yaitu cinta
cinta karena diriku dan cinta karena dirimu. Yang cinta pertama berpijak kepada diri seorang hamba yang jatuh cinta dan senantiasa terpaut kepada Tuhannya. Pada makom ini, seorang hamba berusaha untuk dekat kepada Allah, sehingga mereka menunjukkan ketaatan dan kepatuhan yang luar biasa sehingga menjadi kekasih Allah. Keberhasilan menjadi kekasih Allah membawa Robiah kepada pengalaman baru, yakni pengalaman merasakan cinta yang kedua, yaitu keterbukaan tabir Sang Kuasa selama ini yang menghalangi hamba dengan Tuhannya. Tasawuf yang diamalkan oleh Robiah termasuk tasawuf irfani. Konsep mahabbah yang diajarkan oleh Robiah merupakan perwujudan rasa tulus dan ikhlas dengan cinta tanpa adanya permintaan ganti dari Allah. Kita sudah tahu bagaimana kisah hidup Robiah dan bagaimana ajaran tasawuf Robiah. Semoga apa yang saya ceritakan dan saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.